Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Ketua Penguji Bapak Dr. Abdul Rahim MT. Yang saya hormati Bapak Promotor Profesor Dr. Insinyur Antonius MT IPU. Yang saya hormati Bapak Co-Promotor Dr. Sumirin MS. Yang saya hormati penguji eksternal Profesor Dr. Insinyur Prof. Randy PSD, Bapak Profesor Pratekso PSD, Bapak Profesor Imam Wahyudi DEE, Insinyur Prabowo PSD. Baik, saya akan membawakan presentasi tentang penelitian saya yang berjudul Perilaku Sambungan Baja Modifikasi T-Stab terhadap Beban Siklik dengan Metode Numerikal dan Eksperimental. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini adalah terjadinya gempa Northridge tahun 94. Jadi banyak kegagalan di bangunan beton dan baja. Kalau di baja terutama ternyata banyak gagal di sambungan. Banyak sendi plastis terjadi di sambungan. Banyak kegagalan di las maupun di daerah panel zone. Sehingga ISC membentuk tim, membuat sambungan tahan baja tahan gempa, yaitu sebutannya prakualifikasi. Yang salah satunya ada 10 prakualifikasi, jenisnya salah satunya adalah T-Stab T ganda. Nah, dari T-Stab T ganda ini kami mencoba memodifikasi. Alasannya kenapa? State of the art-nya adalah T-nya itu dari hot roll, sehingga end plate-nya terlalu besar ukurannya, susah di pasaran, didapat susah ya, di pasaran itu sangat susah dicari karena T-nya cukup tebal sampai 50 mili, 30 mili, sedangkan potongan dari WF di Indonesia itu sangat jarang, sehingga kita modifikasi dengan build up sambungan ya dari las gitu ya. Ini adalah foto-foto kegagalan di Northridge ya, gempa kuat. Terus lalu ada ISC VEMA 350 memperkenalkan sambungan prakualifikasi ISC 341 ya. Ini ada contoh-contoh kerusakan atau kegagalan di sambungan, yaitu terjadinya sobek di daerah web, di daerah panel zone, sama retak di daerah las-lasan ini. Ini adalah gempa di Myanmar tahun 2025. Nah, di sini tujuan penelitian kami adalah satu, mengevaluasi bagaimana perilaku modified T-Stab ini terhadap numerikal. Lalu yang kedua, mengevaluasi bagaimana perilaku terhadap eksperimental. Lalu yang ketiga adalah membandingkan antara numerikal eksperimental terhadap kekakuan, kekuatan, dan daktilitas. Yang keempat adalah apakah mendapatkan hasil masuk syarat prakualifikasi modified T-Stab ini. Yang ketiga adalah implifikasi dari sambungan modified T-Stab ini. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ada dua, manfaat teori dan manfaat praktis. Manfaat teori adalah mendapatkan pengembangan ilmu tentang sambungan baja tahan gempa. Manfaat praktisnya adalah mempermudah dalam lapangan untuk erection, untuk masang gitu ya, karena langsung duduk di balok gitu ya. Adapun kebaruannya dari segi aspek T ganda double T, sedangkan modified adalah T tunggal yang diperkaku, yang atas adalah baut, yang bawah adalah las. Dari segi plat lebih mudah di pasaran didapat, lalu tebal end plate juga lebih tipis karena ada stiffener. Dari jumlah baut juga lebih sedikit bautnya. Dari segi pelaksanaan erection lebih mudah karena tinggal duduk doang, tinggal duduk saja baloknya, lalu dibaut di atas gitu ya. Tinjauan pustaka kita ada 6 ya. Satu adalah material baja, terus lalu di sini adalah grafik stress strain, di
di mana modulusnya adalah 200.000 MPa. Lalu aspek prakualifikasi itu adalah kuat, kaku, dan ductile gitu. Dan jenis sambungan yang ada di SNI kita adalah 10 prakualifikasi, diantaranya T ganda. T ganda ini yang kita modifikasi menjadi T tunggal yang diperkaku gitu. Ini adalah riwayat siklus pembebanan. Kalau ini bisa minimal harus melewati 0,04 radian sudut rotasinya untuk mencapai sambungan tahan baja gempa spesial moment frame. Ini adalah klasifikasi karakteristik sambungan dari A sampai E, dari simple connection sampai yang rigid connection. Ini adalah baut yang kita pakai adalah baut A325 dengan FU 690 MPa dan FY 469 MPa. Ini adalah parameternya. Parameter pengujian yaitu adalah end plate, stiffener, baut, dan las gitu ya. Ini adalah penelitian yang terdahulu adalah dari Hu, Sebag, Russo, Wulan, dan Zhu. Ini tentang T-stab semua. Lalu metodologinya adalah bentuk penelitiannya adalah numerical dan eksperimental. Tempat pengujiannya adalah di lab Puskim Bandung. Lalu benda ujinya adalah W450 benda uji 1, W500 benda 2, ada aktuator, ada LVDT, ada strain gauge, box monitor, lalu ada las dan kunci torsi gitu ya. Metode analisisnya adalah numerical dan eksperimental. Oke, ini adalah ide statika. Ini fungsinya untuk menghitung pertama kali tahap desain ya, untuk menentukan jumlah baut, tebel stiffener, dan end plate-nya T-stabnya itu. Jadi kita pakai bantuan numerical ide statika terlebih dahulu untuk mempercepat perhitungan. Ini adalah idealisasi hysteresis curve untuk benda 1, dan ini adalah hysteresis curve untuk benda 2 ya. Kita juga melakukan analisa numerical monotonik ya, di mana benda 1 tercapai beban leleh 180 kN dan deformasinya 126 mm. Sedangkan yang kedua adalah beban lelehnya 250 kN dan deformasinya 111 mm. Ini adalah T ganda yang ada di SNI. Ini adalah hysteresis curve-nya dari SNI T-stabnya sebagai tolak ukur, sebagai pembanding. Ini adalah gambarnya, isometri dan potongannya ya. Ini adalah bagan alirnya dari masalah, literatur, metodologi, analisis, pembahasan sampai kesimpulan. Ini adalah sampel 1 W450, sampel 2 adalah WF500. Ini adalah perbandingan sambungan T-stab, modified T-stab dengan sambungan yang lain seperti extended end plate, 8ES, 4ES, dan flash end plate modified mencapai grafik yang lebih tertinggi gitu ya, moment versus rotationnya ya. Ini adalah dokumentasinya di lab. Kita membahas hasil dan pembahasannya. Ini adalah input yang kita lakukan ke program elemen hingga pakai ANSYS, multilinear curve-nya. Ini adalah benda uji 1, benda uji 2. Ini adalah plastisifikasi yang terjadi saat leleh di ujung sambungan ya, jadi sambungan masih aman, platnya tidak tertekuk, tidak ada jungkit, tidak ada prying, baut masih aman, sambungan masih aman, dan plastisifikasi terjadi tepat di ujung sambungan sesuai dengan rencana yang numerical dan numericalnya ya. Ini adalah eksperimentalnya ya, benda uji 1 dan 2. Ini benda uji 1 tercapai sudut rotasi 0,05 radian dengan MP 503 dan 7 MU 712 kN, sedangkan benda uji 2 adalah 0,04 radian sudut rotasinya dan momen plastisnya 601, sedangkan momen ultimate-nya 1101 kN. Ini untuk kita compare dengan numericalnya hampir sama.
sudut rotasinya 0,05 radian, sedangkan momen plastisnya 502, tadi 503 kN, hampir sama. MU-nya 644 kN. Sedangkan benda 2 terjadi sudut rotasi 0,04 radian dengan momen plastis 603, tadi 604, sedangkan MU-nya 938, tadi 1101, hampir mirip ya. Ini kita plotting, mendapatkan nilai R 0,979. Ini sangat mendekati, hampir sempurna ya. Jadi antara numerical cyclic dengan experimental cyclic gitu ya. Ini adalah grafik backbone-nya antara load versi sudut rotasi ya. Ini adalah summary-nya, numerical cyclic, numerical monotonic, numerical eksperimental ya. Sehingga beban nilainya masing-masing hampir mirip 178, deformasinya 140 ya untuk benda 1, dan benda 2 beban nilainya di angka 224 kN dan deformasinya sekitar 112,4 mm, mirip semua ya antara monotonik, siklik, dan eksperimental. Ini adalah grafik ductilitas, ketemunya mu-nya adalah 10, mu rotasi ultimate dibagi rotasi yield pertama di angka 10 ya. Jadi dari kriteria ini masuk special moment frame 4,6 mu-nya. Ini adalah grafik load transfer, gaya tekan yang terjadi pada tarik, dorong dan tarik, flank atas dan flank bawah untuk benda 1. Ini adalah dorong tarik, flank atas dan bawah untuk benda 2. Ini adalah kekakuan sambungan. Kekakuan sambungan 1 didapat nilai 8,11 dan benda 2 6,6, sehingga di sini masuk yang nomor typical beamline tipe 3, partially pristine moment connection. Ini adalah perbandingan, yang merah ini adalah T ganda dari SNI, di mana itu hot roll gede sekali, tebel platnya ya, dan itu susah sekali di pasaran. Terus kita modifikasi menjadi build up konektor gitu ya. Ini adalah perbandingan isometrinya. Lalu ini perbandingan sambungan modified T-step dengan T ganda yang di SNI, memberikan modified itu sebesar 0,05 radian ya. Jadi lebih disipasi energinya lebih tinggi gitu ya. Lalu ini momen envelope-nya ya. Itu modified T-step memiliki momen maksimum ductilitas dan pascal leleh lebih baik dibandingkan sambungan T ganda ya. Sehingga memperkuat novelty penelitian ini. Ini penelitian terhadap modified dengan peneliti yang terdahulu, bahwa disipasi energinya yang terdahulu cuma 25 kJ, sedangkan yang terbaru yang modified kita adalah sampai 50 kJ. Ini adalah grafik backbone load versus deflection sama load versus rotasi. Ini sama, beban nilainya 178 dan 179. Rotasinya 0,05 untuk benda 1, dan benda 2 rotasinya 0,04. Beban nilainya hampir mirip ya, 224 kN, dan deformasinya 112 mm. Ini adalah momen probable, yaitu momen probable dibagi momen plastis 1,1. Ini artinya sambungan masih mampu meningkatkan kinerja setelah leleh, setelah terjadi sendi plastis. Masih ada angka aman 1,1 gitu ya. Ini adalah kelelehan. Jadi untuk benda 1 kita tabelkan di sini. Kita tabelkan di sini. Maaf.
kita tabelkan di sini. Kita tabelkan di sini. Kita tabelkan di sini untuk stand gauge-nya ya. Nah, ini dorong 210 kN dan deltanya 77,9. Itu terjadi di stand gauge 15 dan 16 dan 17 di ujung kolom itu ya. Ini untuk menjadi 2 kita tabelkan seperti ini, P-nya 289 dan dorong pendudukannya 66. Itu terjadi di stand gauge S4 ya. Ini adalah kesimpulannya. Jadi dengan menggunakan ANSYS mampu mempresentasikan sambungan T-stab secara baik ya, tetap bersiklik, menunjukkan mekanisme klasifikasinya itu sesuai dengan apa yang di lapangan, yaitu di ujung kolom. Lalu yang eksperimental menunjukkan stabil sesuai dengan SRPMK, menunjukkan duktilitas serta kemampuan disipasi energi tanpa mengalami kegagalan getas pada sambungan dan las. Lalu perbandingannya numerik dan eksperimental mendapatkan nilai deviasi yang sangat kecil ya. Hal ini akurasi numerical mampu memprediksi perilaku sambungan modified T-stab validasi di eksperimental. Lalu nomor 4, berdasarkan kekuatan, duktilitas, dan rotasi menunjukkan kinerja prakualifikasi ya, yaitu 0,04 dan 0,045 radian. Lalu implikasinya dapat menjadi dasar pengembangan sambungan baja nasional, berpotensi diusulkan dalam revisi SNI mendukung pengembangan konstruksi baja tahan gempa di Indonesia. Inilah dokumentasi penelitiannya. Ini adalah video ya. Ini adalah Scopus Q1, Scopus Q4, ini kolokium di UTM, ini Q2, ini adalah paper Q1, paper Q2, ini adalah paper Q4 ya. Ini adalah hak cipta, lalu ini adalah proceeding di ITB. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.